Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencontohkan untuk periode laporan KKN untuk sisi mahasiswa, dosen, dan di admin atau di prodi. Ini adalah tampilan dari kalau KKN untuk di admin ya di prodi dan fakultas. Saya contohkan di sini kelompoknya Pak Rasim gitu ya. Di Desa Sawarna, kemudian kami detail. Nah, di sini kami udah men-set laporan akhir. Jadi ketika kita aktifkan dari sini, itu udah apa baik dosen dan mahasiswa itu udah bisa laporan dan sesuai akhir dari mulai fitur itu akan terbuka laporan mahasiswa atau dosen ketika periode laporan akhirnya itu diaktifkan gitu ya. Dan fitur pun akan hilang jika periode laporan selesai. Nah ini udah kita buka dan ini saya mencontohkan secara local house ya dan bukan sisi admin. Nah kemudian saya contohkan untuk penggunaan di laporan di sisi mahasiswa gitu ya. Ini saya menggunakan akun dari anggotanya Parasim. Nah ini bisa diakses di mahasiswa itu pertama ambil di fitur BPKKN. Nah ini sudah laporan proposal gitu ya untuk proposal. Kemudian untuk apa pelaporan akhir itu ada di bagian bawah. Kemudian pilih akses laporan final, kemudian diklik. Nah ini masuk ke tampilan periode laporan. Apa sih yang harus diisi? Pertama, informasi dasar itu judul laporannya itu harus sama dengan proposal yang diajukan, gitu ya. Dia harus sama yang proposal yang diajukannya. Kemudian ringkasan, ini adalah seperti abstrak ya, lingkaran dari laporannya. Itu bisa berisikan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dari rencana sampai hasil yang sudah diselesaikan gitu. Nggak banyak ya 300 sampai 500 kata gitu ya. Kemudian berikutnya, contohnya misalkan jadi laporannya sosialisasi stay misalkan di desa so, pendasannya kegiatan misalkan dilaksanakan selama 1 minggu misalnya ditambah sendiri. Kemudian berikutnya di sini adalah untuk mengupload laporan finalnya. Jadi ada laporan yang sudah lengkap dari masing-masing kelompok. Ini kita batasi dengan 10 MB. Kalau ini silakan di kompres atau dikurangin karena memang posting kita itu apa, terbatas gitu ya. Jadi nggak bisa besar. Ini di drag bisa di drag. Jangan saya apa aja yang masuk kerja. Silakan. Kemudian dokumentasi. Nah, dokumentasi ini kalau untuk mahasiswa itu dibuat RAR aja ya. Nah, ini radio udah maksimal 20 MB. Eh, yang penting aja misalkan dari mulai foto-foto kegiatan, dari foto dari mulai eh, pertama ketemu dengan dosen, DPL, kemudian ketemu pertama dengan mitra, mitranya bisa desa atau apa, atau RW atau apa gitu ya, sesuai dengan kegiatannya. Kemudian dokumentasi pembukaan, pelaksanaan proker dan sampai penutupan gitu ya. Ini harus ada di dokumentasinya. Ini maksimal 2 MB, silakan nanti di WinZip atau di RAR ya. Kemudian upload ke sini. Misalkan saya contohkan dengan ada RAR yang lain, misalkan ini ya, dokumentasi misalkan.
Berikutnya adalah sertifikat PDF. Sertifikat ini sebenarnya adalah keterangan KKN ya, keterangan telah melaksanakan KKN. Misalkan di desa Sewarna, berarti keterangan dari desa Sewarnanya. Tapi keterangan itu ada tanda tangan dari kepala desa. Kalau kepala desanya tidak ada, bisa sekretaris desa atau kepala pemerintahan misalnya yang bisa mewakilin gitu ya. Nah itu harus ada tanda tangannya. Oh iya, untuk laporan juga lupa ya. Untuk laporan juga harus semua tanda tangannya udah harus selesai ya. Tanda tangannya itu dari setiap pejabat yang apa namanya pejabat yang apa namanya pemenang ya di pihak kampus atau pihak dari Mitel sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan harus harus lengkap gitu ya untuk di lembah pengasahan dan tetap meskipun punya keterangan tetap harus dilaporkan harus ada karena ini kan untuk persib kampus gitu ya. Berikutnya adalah logbooknya. Ini adalah logbook kegiatan. Ini bisa PDF atau Excel. Nah, saya sih apa aja yang menyentuhkan ya. Jadi nanti silakan diisi logbook kegiatan selama Anda mengikuti KKN. Misalkan dari mulai Anda ketemu DPL atau proker dan segala kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Kalau di Sawarna kan selama 7 hari ya, berarti 5 atau 6 hari itu ditulis logbooknya per hari apa gitu ya sampai akhirnya penutupan. Nah, kemudian kalau di dalam kota Bekasi, nah itu selama eh, 30 hari gitu ya, 1 bulan itu ya nanti kalau misalnya pelaksananya 20 hari ya 20 hari di logbooknya itu. Nah, kalau untuk yang apa presentasi ini bisa dimasukkan. Kalau misalkan prokernya itu melakukan sosialisasi misalkan ke apa namanya penduduk misalkan atau warga atau yang berkepentingan gitu ya. Nah, nanti diupload. Kalau tidak sama sekali ada presentasi bisa dimasukkan vloggernya aja. Vlogger selama ini timelinenya gimana gitu ya. Silakan diupload di situ. Nanti kalau misalnya tidak paham bisa menanyakan DPA-nya masing-masing gitu ya. Kemudian berikutnya adalah upload file lainnya itu ini tambahan. Kalau tidak ada tidak usah gitu ya. Berikutnya adalah untuk link video kegiatannya ya. Ya, nah, ada dokumentasi videonya ini bisa dengan menggunakan YouTube. Kenapa saya menggunakan YouTube gitu ya? Karena kalau hosting kita terbatas, jadi kita menggunakan YouTube aja gitu ya, atau YouTube atau media yang ini kalau ini YouTube aja gitu ya. Sorry. Kemudian berikutnya adalah media sosial atau online gitu ya. Atau ini adalah untuk bukti media online ya, untuk kegiatan itu kita dipublikasikan di media online. Nah, di sini misalkan contohkan yang saya gitu ya. Ini kan jadi Anda misalkan di Kompas atau di Radar Bekasi atau di mana gitu ya yang dipublikasikan di dalam media online kegiatannya. Ini salah satu luaran gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Anda memasukkan kontribusi untuk masyarakat. Nah, kira-kira KKN yang dilaksanakan itu apa sih kontribusi ke masyarakatnya? Misalkan, kalau homestay misalkan membantu masyarakat atau pengguna membantu pemilik homestay untuk musikan misalkan. Oh, musikan. Nah, pencapaian apa kegiatan apa sih yang dicapai setelah Anda melakukan promosi ini misalkan disesuaikan dengan proker yang apa yang dilaksanakan. Nah, itu kalau ada itu pencapaiannya berarti disesuaikan bukti-bukti nanti yang ada di sini nanti ada buktinya ketika di laporan gitu. Misalkan berhasil mempromosikan stay-nya, stay. Nah, berikutnya adalah hambatan yang dihadapi selama Anda melakukan KKN terutama proker gitu ya. Apa yang dihambat misalkan tempatnya jauh misalnya ya. Terus kurang koordinasi misalnya ya. Nah, itu bebas silakan isi sesuai yang ada di lapangan. Berikutnya adalah solusi diterapkan. Nah, solusi apa yang Anda terapkan untuk apa kegiatan
permasalahan kalau kalian itu mau permasalahan yang dihadapi oleh warga ya, mitra gitu ya. Misalkan kalau di sekolah itu, misalkan guru kesulitan dalam memberikan materi, ya kan, itu apa gitu ya. Nanti solusinya apa kita yang terapin pakai. Atau misalnya di desa adalah untuk homestay adalah hambat permasalahannya itu homestay kurang kenal gitu ya atau dipublikasikan. Nah, solusi yang diterapkan itu apa? Itu berarti kan proker yang Anda laksanakan itu yang di solusi itu. Silakan diisi contoh ya. Nah, ketika sudah selesai, Anda bisa simpan draft atau langsung diajukan laporan. Ini diajukan laporan. Nah, ini udah sukses laporan terkirim gitu ya. Laporan terkirim. Nah, ini nanti ada di sini progresnya. Jadi yang udah dikirim ini draftnya nanti disetujuin dari pihak admin, setujuin ya. Nanti kalau revisi ada perbaikan. Berikutnya nanti laporannya bisa di-download ya dokumentasinya misalnya. Ya. Kalau nanti lihat ya di sini ya. Sini ya. Kemudian kalau udah eh, apa namanya kalau udah mengirim berarti ini udah tombol untuk mengajukan laporannya udah tidak bisa mengajukan. Nah, jadi nanti sebelum Anda mengirim itu dicek-cek dulu mana tidak bisa diedit lagi ketika udah mengirim gitu ya. Nah, ini salah satunya eh, dari pihak dari sisi mahasiswa. Kemudian nanti akan masuk ke dalam admin gitu ya. Nah, ini adanya kami di bagian laporan sini. Nah, sini misalkan karena ini mohon maaf ya, tadi lupa. Jadi untuk yang bisa laporan itu adalah hanya dari ketua kelompok gitu ya. Jadi nanti yang anggota kelompok hanya bisa ngelihat gitu ya, ngelihat yang diajukan eh monitoringnya saja, tapi untuk hanya untuk pelaporan adalah dari pihaknya ketua kelompok gitu ya. Dan kemudian ini udah masuk ke laporannya ke adminnya di di sini judul laporan, tanggal pengajuan gitu ya, status dokumen, ini dokumen yang pernah dikirim, ini video gitu ya. Ya, contohnya untuk YouTube-nya misalkan ya. Nah, kemudian ini juga semua data-datanya bisa di download gitu ya dari kami dari pihak admin. Nah, kemudian kalau ini adalah view-nya, nah ini kan yang dilaporkan dari kegiatan dilaksanakan, kontribusi, hambatan, pencapaian dan sebagainya, ya. Hasil waktu dan sebagainya. Nah, kemudian kami dari sini akan melakukan validasi, gitu ya, validasi laporannya sesuai, ya, dipilih, kemudian kita uh, validasi, gitu ya. Sini, dan soal persimpan. Nah, kalau ini udah setujuin berarti laporan Anda udah selesai dan program Anda udah selesai, tinggal nanti nunggu penginputan nilai dari prodi gitu. Jadi nanti dari dosen itu melampirkan nilai-nilainya, eh, kemudian nanti dari pihak prodi yang akan menginput nilainya. Itu untuk sisi mahasiswa. Nah, kemudian untuk sisi dosen, nah saya contohkan di sini dengan akunnya Parasim gitu ya. Nah, tadi anggotanya Parasim juga. Jadi laporannya itu muncul dari tiap kelompok gitu ya. Bisa. Nah, sama untuk yang dosen pun juga sama seperti mahasiswa. Jadi aktifnya itu dari admin otomatis ketika dibuka itu di dosen pun aktif fitur laporannya dan di mahasiswa pun sama. Dan begitu pun kalau waktunya habis itu akan fiturnya akan hilang gitu ya. Nah, di sini ya apa yang harus ditambahkan gitu ya. Nah, di sini yang
yang laporan kegiatan. Jadi sama untuk laporan pihak dosen pun melakukan laporan juga, nggak cuma mahasiswanya saja. Kemudian ada surat keterangan dari kita, sama halnya dengan surat yang akan dari mahasiswa ke di dosen pun diupload gitu ya. Kemudian nilai KKN, nah, nilai KKN itu adalah nilai bisa di PDF, Word atau Excel, nanti diupload gitu ya, sebagai bukti untuk pengiriman nilai, menilai mahasiswanya, dan nanti kami dari Prodi untuk menginputnya. Berikutnya adalah jurnal. Jurnal di sini ada draft jurnalnya saja gitu ya kalau belum terbit. Kemudian satu lagi berikutnya adalah bukti uploadnya. Di sini bukti uploadnya, bukti upload aplikasinya bisa berbentuk bisa gambar, bisa doc atau bagaimana. Ini juga masih masuk UNP. Berikutnya untuk link foto dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi untuk dosen itu nanti di upload Google Drive ya, atau Dropbox gitu ya. Dan untuk yang lain, kenapa kami ke sana? Karena emang posting kami emang tidak bisa nampung data yang besar gitu ya. Karena kita nggak punya server sendiri, jadi nanti dari dosen-dosen itu ngupload dulu kegiatan-kegiatannya, pasti minimal ada 4 kegiatan gitu ya, dari mulai pembuka atau minimal dari mulai ketemu dokumentasi, ketemu mahasiswa duluan ketika mahasiswa bimbingannya itu konsultasi, kemudian di pembukaan dan penutupan, atau lebih bagus juga ketika ada kegiatan gitu ya, jadi ada minimal ada 4 foto yang dilampirkan. Berikutnya adalah video. Nah, dokumentasi video juga gitu ya. Di selama pembukaan tuh punya videonya, kemudian di penutupan atau ketika bimbingan atau gimana itu sama untuk di video. Nah, untuk video juga itu kami juga nggak langsung diupload. Jadi silakan nanti diupload, bisa diupload ke YouTube atau TikTok, Instagram atau Facebook gitu ya. Nanti linknya silakan tampilkan di sini ya. Berikutnya adalah link artikel online. Ini adalah kalau artikelnya udah terbit. Kalau misalkan belum terbit bisa diganti dengan media online yang terbitkan bisa di Ladar Bekasi atau di media massa online atau yang lain gitu ya. Nah, silakan nanti di up ke sini. Ini adalah salah satu adalah bukti selesainya laporan dari dosen gitu ya. Saya contohkan misalkan, oh ya, ini adalah periodenya. Nah, periodenya ini karena kami setnya 6 Desember gitu ya. Nah, jadi waktunya nanti akan berjalan beberapa menit lagi gitu ya. Kalau hari ini selesai gitu ya. Berikutnya adalah kita contoh ngupload. Kalau mengupload nih filenya bisa dengan kecil gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kesulitan, oh fotonya gede-gede ya bisa diedit di Canva misalnya atau di Photoshop. Gitu. Biar fotonya jadi kecil gitu ya. Saya cuma kasih satu aja apa aja saya gitu ya. Ini adalah Excel, Excel atau body quarantine. Saya coba dengan Excel. Berikutnya adalah ngupload draft jurnal ya, draft jurnal PK, ini yang barang mahasiswa juga. Silakan diupload draftnya. Kalau kan belum terbit ya, kalau udah terbit kan bisa artikel yang itu yang di-download dari jurnalnya. Ini adalah bukti udah submit artikelnya. Nah, berikutnya adalah Google Drive. Nah, ini udah contohnya udah saya upload. Nah, ini kebetulan yang ini contoh pun ya pakai. Jadi nanti kalau yang pakai YouTube nanti berubah tambah YouTube, kalau TikTok ini logonya TikTok dan berikutnya ini adalah contoh media online, eh, apa namanya, diterbitin di cpn.com. Ini adalah satu media massa nasional gitu ya. Nah, silakan diisi beri opsional dan sudah nanti kita diajukan. Ini udah laporan berhasil diajukan.
Nah, ini bisa lihat laporan yang sudah diajukan. Kalau misalkan mau diganti gitu ya, ini tinggal diganti. Nah, ini di YouTube-nya ada previewnya gitu ya. Jadi udah di kalau untuk buat itu dibaruin. Kalau batal pengajuan untuk kembali. Ini adalah bahwa ada view-view yang udah dikirim di laporannya, seperti artikel dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah itu juga sama masuk ke kami ke apa namanya ke admin ya. Jadi sama karena dia miliknya para SIM itu masuk di kelompok satu, berarti dia masuk. Nah ini ya, di foto, link ini link foto, video gitu ya, YouTube-nya, artikel, laporan dan sebagainya. Ini misalkan YouTube-nya gitu ya. Nah, Hết Goodnight, tin nhắn một đầu. nah, ini udah selesai. Jadi itu saya contohkan untuk pelaporannya. Nanti kalau misalkan kurang paham atau apa bisa menghubungi kami dari Prodi ini ada kelas gitu ya. Oke, sekian dari eh, contoh tutor cara penggunaan laporan KKN-nya. Terima kasih semuanya. Nah, untuk para dosen dan mahasiswa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.